Bab 87. Tangs Geomaisan. Tanpa terasa Cira sudah diperbolehkan dokter untuk pulang ke rumah. Ia menjalani rawat jalan dan akan kontrol 4 hari ke depan untuk melihat jahitannya. Sudah siap untuk pulang? Ya, aku siap. Aku sudah kangen dengan perkebunan. Arun membawa Cira duduk di kursi roda. Aku mau mendorong Po. Kau tidak akan kuat. Aku seorang pria. Aku mau coba dorong Mae, rengeknya. Ini berat Gio. Gio tampak cemberut dengan larangan Arun. Bagaimana kalau kau duduk di pangkuanku? Biar Po yang dorong. Yai, aku mau. Hei, bagaimana dengan lukamu? Bisik Arun. Tidak apa-apa, kan cuma sebentar. Lihat dia bisa kecewa nanti. Baiklah, tapi cuma sebentar ya. Arun mendorong anak dan istrinya dan itu adalah hal yang mudah mengingat badannya yang kekar. Gio tampak bahagia. Setelah sampai di depan mobil Gio turun, dia berniat membantu Cira berdiri dan masuk mobil tapi dicegah oleh Arun. Biar Po yang gendong Mae masuk mobil. Aku saja Po, Mae bisa bertumpu di badanku ini. Badanmu kecil Gio, nanti Mae akan jatuh. Enggak, aku kuat Po. Gio memperlihatkan ototnya. Cira tersenyum melihat pertengkaran kecil antara anak dan bapak. Ia menjadi rebutan. Sudah, jangan berebut. Ini kan masalah kecil, daripada rebutan lebih baik aku dibantu Omar saja, ucap Cira. Asyap Bu Cira. Gak bisa, jawab Arun dan Gio bersamaan. Jangan sentuh istriku tanpa izin dariku Omar, ancam Arun. Betul. Jangan sentuh Mae. Maaf tuan dan tuan muda. Omar langsung mundur dan tidak berani mendekati Cira. Arun, Gio kalau kalian berebut tentang siapa yang akan membawaku masuk mobil, kapan kita akan pulang, ucap Cira. Gio, masuk ke dalam mobil kan agak naik, jadi biarkan Po yang membantuku kali ini, oke? Oke, baiklah. Tapi nanti kalau sudah sampai di perkebunan aku yang akan merawat Mae. Iya. Arun tersenyum penuh kemenangan, akhirnya ia bisa menggendong istrinya itu. Dengan hati-hati, ia membawa tubuh mungil itu masuk ke mobil dan memastikan kalau ia sudah nyaman. Sudah nyaman. Terima kasih. Rombongan akhirnya pergi dari rumah sakit dan kembali ke perkebunan. Tidak perlu memakan waktu yang lama akhirnya mereka sampai. Semua menyambut kedatangan Cira hanya Denisa dan Billy yang tidak nampak. Arun segera membawa Cira ke kamar, Gio selalu mengikuti karena ia berjanji akan merawat Cira dengan baik. Nanti malam aku akan tidur sini, ucap Gio tiba-tiba. Kau sudah punya kamar sendiri. Tadi Po yang menyetujui kalau sampai rumah aku yang akan merawat Mae. Iya tapi tidak malam juga kan. Biarkan Mae istirahat. Besok pagi kau boleh merawatnya. Gio bersungut karena kesal. Baiklah aku akan kembali ke kamar. Besok pagi aku kan kembali merawat Mae. Dan Po tidak bisa melarangku lagi. Gio segera keluar kamar. Cira tersenyum melihat tingkah anaknya itu. Kenapa kau melarangnya tidur di sini? Kau butuh tempat yang luas. Kau tahu kan Gio kalau tidur suka berputar, senggol sana senggol sini. Kalau terkena lukamu bagaimana? Iya, terima kasih sudah perhatian denganku. Istirahatlah aku akan meminta Tika memasak untukmu. Cira mengangguk. Arun membenarkan letak bantalnya hingga Cira senyaman mungkin. Setelah itu Arun keluar dari kamar. Pagi ini Cira terbangun karena teriakan Gio. Pagi, Mae. Pagi Gio, bagaimana tidurmu? Sangat nyenyak. Di rumah sakit aku tidak bisa tidur. Apa kau mau mandi? Iya. Kalau mandi pasti rasanya lebih segar. Badanku sudah lengket semua, jawab Cira. Tapi kau tahu kan lukaku belum boleh terkena air. Iya juga. Tidak apa-apa. Beberapa hari lagi aku pasti sudah boleh mandi. Hari ini aku bosan. Kau mau belajar di sini? Mata bulat Gio terbelalak. Iya aku mau. Baiklah setelah sarapan kita akan belajar bersama.
Yeay, Gio bersorak kegirangan. Arun yang masuk membawa makanan untuk Cira heran melihat putranya melompat-lompat. Apa yang membuatmu senang? Aku mau belajar di sini bersama Mae. Tidak boleh. Mae harus istirahat. Yahpo tidak seru. Gio lagi cemberut. Arun, aku tidak keberatan. Tapi kau harus banyak istirahat, ingat pesan dokter. Iya aku tahu, tapi belajarnya kan juga di ruangan ini. Aku tidak perlu banyak bergerak, hanya memberi penjelasan jika ada soal yang Gio tidak tahu. Oh, oke, dasar keras kepala semua. Arun akhirnya mengizinkan walaupun dengan berat hati. Gio, pergilah sarapan dan mandi. Persiapkan peralatan belajarmu. Siap, jawab Gio sambil melompat turun dari tempat tidur. Arun membawa nampan berisi makanan dan obat di dekat Cira. Sarapan dulu. Terima kasih. Dengan telaten Arun mempersiapkan semuanya. Cira menghabiskan makanan yang sudah disiapkan oleh suaminya. Kalau seperti ini aku jamin kau akan cepat sembuh. Aku rasa uga seperti itu. Aku akan membawa nampan ini keluar. Arun segera keluar. Tak lama kemudian dia masuk dan mendapati istrinya sedang menggaruk beberapa badannya. Badanmu kenapa? Gatal, mungkin karena belum mandi. Iya, kata dokter, lukamu belum boleh kena air. Cira masih terus menggaruk badannya dan terkadang kepalanya. Arun jadi kasihan melihat istrinya seperti itu. Aku akan memandikanmu. Apa? Mata Cira terbelalak. Maksudnya, aku akan memandikanku menggunakan handuk dan air hangat. Dan juga kau butuh mencuci rambutmu, bukan? Iya. Tapi apa tidak bisa dengan Biktika saja? Biktika takut Cira karena kamu sedang sakit. Cira terdiam. Aduh, bagaimana ini? Ia harus membuka baju di depan Arun. Terus terang aku malu. Biarlah badanku gatal. Aku bisa tahan kok. Hahaha, oke, aku tahu apa yang kamu rasakan. Kau pasti canggung, ucap Arun. Bagaimana kalau aku tutup mata? Kau nanti yang memanduku, dan aku yang membasuh tubuhmu dengan handuk. Cira kembali terdiam, sepertinya ini jalan satu-satunya. Baiklah. Oke, kalau kamu sudah setuju, aku akan menyiapkan air hangat. Arun ke kamar mandi untuk mempersiapkan semua. Setelah siap ia menghampiri Cira. Airnya sudah siap, aku bawa kamu ke kamar mandi. Arun membopong tubuh Cira dan mendudukkannya di dalam bathtub kosong. Pertama Arun akan mencuci rambut Cira. Kau suka sampo dengan aroma stroberi, bukan? Iya, aku suka, aromanya sangat segar. Dengan telaten Arun mencuci rambut Cira, bahkan terkadang memberikan pijatan sedikit. Sakit? Tidak, sudah nyaman. Sangat nyaman, jawab Cira sambil memejamkan mata. Ia menikmati pijatan dari tangan Arun. Arun yang melihat istrinya seperti itu ingin rasanya ia mencium karena terlalu menggemaskan. Setelah dirasa cukup, Arun segera membilas rambut Cira hingga bersih dan membalutnya dengan handuk. Sudah selesai, ucap Arun dengan suara seraknya. Kau sudah bawa penutupnya? Sudah, jawab Arun. Tutup dulu matanya, perintah Cira. Tanpa menjawab Arun menutup matanya menggunakan kain. Sudah. Oke, tunggu aku lepas baju dulu. Arun menarik napas panjang ketika Cira mengatakan itu. Ia berusaha keras menenangkan sesuatu di bawah sana yang hanya dengan mendengar suara Cira sudah bergejolak. Sudah. Oke, aku akan mulai. Arun mencari di mana air hangat yang sudah ia siapkan beserta handuknya. Di sebelah kirimu, ucap Cira. Arun mengarahkan tangannya ke kiri dan benar ia menemukannya. Arun memerah handuk itu agar tidak terlalu banyak air yang bisa mengenai luka Cira. Setelah memantikan tidak terlalu banyak air, tangannya mulai mencari Cira. Agar tidak terlalu sulit, Cira meraih tangannya dan mengarahkannya. Sebelah sini, perintahnya. Arun mulai mengelap tubuh Cira. Beberapa kali Cira mengarahkan jika Arun salah letak. Sebenarnya jantung Cira berdetak tak karuan merasakan sentuhan Arun.
Walaupun tangannya terhalang oleh handuk tapi Cira beberapa kali memejamkan air mata jika mengenai titik-titik rangsangan pada tubuhnya. Gila, kenapa sentuhannya terasa begitu lembut, ucap Cira dalam hati. Sudah semua. Pertanyaan Arun membuyarkan lamunan nakal Cira. Oh, ya, aku rasa sudah. Apa ada yang terlewatkan? Sebenarnya ada. Biar aku sendiri saja. Di mana? Biar aku selesaikan. Itu di bagian dada, jawab Cira lirih. Oh, Arun kembali meletakkan handuk yang dipegangnya. Ia memalingkan muka karena malu dan juga mau. Cira bergegas mengambil handuk dan mengelap tubuhnya sendiri dengan cepat. Jika terlalu lama di sini bisa ia hilaf. Entah mengapa sejak suaminya itu dengan penuh perhatian merawatnya, ia menjadi lebih kagum dan bangga. Aku sudah selesai. Tolong ambilkan bajuku. Oke, Arun cari letak baju Cira dengan mata yang masih tertutup dan akhirnya ketemu. Ini. Terima kasih. Cira segera mengenakan agar ia bisa segera mungkin keluar dari sana. Tubuh kekar milik suaminya itu terus saja menggoda. Apalagi sejak sakit mau tidak mau mereka banyak melakukan sentuhan. Aku sudah selesai. Arun segera membuka penutup matanya dan ia melihat wajah Cira yang tampak segar setelah mandi. Wajah istrinya itu cantik tanpa polesan. Alis tebal dan bibir pink itu merupakan kecantikan alami. Ia membopong Cira kembali ke tempat tidur. Dan tak lama kemudian Gio masuk sudah membawa tas ditemani oleh Omar dan Olive. Harumnya. Gio memeluk Cira. Ia tadi Po yang memandikanku, cerita Cira tanpa sadar. Omar dan Olive saling melempar senyuman. Untung kita datangnya tepat waktu. Kalau dari tadi aku pastikan kita akan diskorsing lagi, bisik Omar pada Olive. Arun sebenarnya mendengar apa yang mereka bicarakan tapi ia memang tidak berkomentar. Ia lebih memilih keluar dari kamar karena melihat Cira ia ingin sekali menerkamnya. Gio belajar yang rajin. Po akan ke perkebunan. Arun membelai lembut kepala Gio. Pasti, aku kan anak pintar. Arun tersenyum mendengar celotehan anaknya. Cira, aku pergi dulu, pamit Arun. Loh, Po tidak mencium Mae. Aku sering melihat di televisi, suami istri selalu berciuman ketika mau pergi. Arun tersenyum bangga. Kau pintar sekali anakku, ucap Arun dalam hati bangga. Tapi berbeda terbalik dengan Cira yang tampak canggung mendengar perkataan Gio. Tentu saja, Po hanya lupa. Ayo cium Mae. Baiklah. Arun mendekati Cira dan mulai mencium keningnya. Cira hanya terdiam tanpa membantah. Hal itu dimanfaatkan Arun untuk mencuri cumian dari biburnya secara sekilas. Aku pergi dulu. Cira sangat terkejut dengan ciuman Arun yang tiba-tiba. Oa sama sekali tidak menduga. Oh iya, hati-hati. Arun tersenyum dengan bangga. Sepertinya ia akan bekerja sangat giat pagi ini. Tang, Gio Maisan. Bersambung.